Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Buddy. Oke, jadi sebelumnya gue pernah pakai Apple Magic Keyboard. Setelah pakai kurang lebih 1 tahun, akhirnya gue jual dan gue ngerasa nggak butuh-butuh banget sama yang namanya keyboard di sebuah iPad. Toh gue juga punya MacBook yang emang bisa juga dipakai buat ngetik. Tapi setelah 1 tahun berlalu, gue ngerasa jadi kurang produktif dan iPad gue tuh malah jadi jarang banget dipakai. Dipakainya paling cuman buat pemakaian multimedia aja. Sisanya tuh paling gue geletakin aja gitu di meja. Terus gue mikir lagi, kayaknya gue tuh emang butuh keyboard di sebuah iPad. Oke, jadi sebelumnya gue sempet galau mau beli Apple Magic Keyboard lagi. Soalnya gue tuh harus ngeluarin duit sampai 4 jutaan cuman buat beli sebuah keyboard dan trackpad. Terus gue tuh kayak gitu kepikiran buat cari alternatif keyboard third party, dan pastinya gue bakal cari yang harganya jauh lebih terjangkau. Wishlist gue waktu itu ada dua, tuh ada Smart Folio Keyboard dari Apple juga dan Logitech Combo Touch. Setelah gue lihat review dan lihat plus minusnya, gue tuh ngerasa kayak keyboardnya itu nggak sesuai sama workflow gue atau cara kerja gua. Dan setelah gua cari sana sini, gua menemukan sebuah alternatif yang mirip banget sama Apple Magic Keyboard, dan ini adalah Miles Floating Keyboard. Oke, kalau dilihat secara desain ya, ini tuh mirip banget sama Apple Magic Keyboard dan pastinya dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Kalau Apple Magic Keyboard itu kan harganya 4 jutaan, sedangkan Miles Floating Keyboard ini tuh harganya 2,2 jutaan, hampir setengahnya. Ya gua ngerti sih, untuk sebagian orang pasti nganggap ini masih kemahalan, tapi kalau dibandingkan sama Apple Magic Keyboard, harganya lebih murah setengahnya, dan itu sesuatu yang bagus menurut gua. Selain itu, gue juga bisa dapat experience yang 11-12 sama Apple Magic Keyboard. Oke, jadi di sini gua akan sharing dulu ke kalian apa aja yang gue dapat dari Miles Floating Keyboard ini. Yang pertama, pasti ada boxnya yang ukurannya cukup besar, terus ada tulisan Miles Technologies-nya. Kalau dilihat isi dalamnya itu cukup simple, ada kabel Type A to Type C, terus ada protective keyboard, terus ada buku petunjuk penggunaan. Dan saran gua adalah buat kalian yang baru pertama kali beli, petunjuk penggunaan ini wajib banget atau penting banget buat kalian baca dulu. Oke, jadi ini adalah Miles Floating Keyboardnya. Buat gue pribadi yang pernah pakai Apple Magic Keyboard, menurut gua secara desain si Miles Floating Keyboard ini tuh mirip banget sama Apple Magic Keyboard. Dan si Miles ini juga sama gitu konsepnya, floating, tinggal tempel aja iPadnya dan dia otomatis langsung nempel gitu dengan magnetnya. Dia juga punya size keyboard yang mirip dan punya trackpad juga. Tapi ada beberapa hal yang menurut gue jadi kelebihan dari Miles Floating Keyboard ini daripada Apple Magic Keyboard. Yang pertama, Miles ini pakai konektivitas Bluetooth buat ngehubungin si iPadnya. Ya gue ngerti sih, pastinya dengan konektivitas Bluetooth bakalan nggak seresponsif konektivitas pakai 3 pin bawaan iPadnya. Tapi kan jadinya si keyboard itu nggak bakalan ngambil daya atau power dari iPadnya. Dan pastinya si Miles Floating Keyboard ini tuh jadi punya baterai sendiri di dalam covernya. Terus buat gue yang sering keluar rumah dan gue juga jarang gitu nemuin colokan, ini jadi nilai positif buat gue. Jadinya gue bisa lebih lama lagi buat pakai iPad gue buat dipakai ngetik-ngetik. Buat baterainya juga kerasa cukup awet dan diklaim ini tuh bisa tahan sekitar 80 jam dengan catatan backlightnya mati. Kelebihan yang kedua adalah Miles Floating Keyboard ini punya tombol function tambahan di bagian angkanya. Jadi kita itu bisa ngatur mulai dari brightness, siri, volume, lock, atau bisa atur brightness backlightnya juga. Ya walaupun agak sedikit rame keyboardnya, tapi gue lebih suka yang kayak gini karena lebih fungsional. Cuma yang di bagian tombol T sama C aja yang menurut gue ini agak sedikit berlebihan. Jadi kalau tombol Fn plus T itu buat on off trackpad dan Fn plus C itu buat atur koneksi Bluetoothnya. Yang sebenarnya ini tuh cuman butuh ditulis di buku manual aja daripada dibikin permanen digambar di keyboardnya. Buat kelebihan yang ketiga menurut gua adalah di paket pembeliannya gua masih dapat yang namanya protective keyboard. Sebenarnya emang gampang aja sih, ya tinggal beli aja secara terpisah dan masalah selesai. Tapi dengan dikasih di dalam paket pembeliannya, justru ini jadi sesuatu yang cukup menarik buat gua, dan pastinya protective keyboard ini juga cukup berguna buat ngelindungin keyboard dari debu dan cairan. Kalau gua analogiin ya kayak misalnya kalian beli HP terus di dalam boxnya itu udah dapat case bawaan. Itu sesuatu yang cukup bagus kalau menurut gua. Kalau kelebihan yang keempat sebenarnya ini agak minor ya. Jadi kan gue selain dapat Miles Floating Keyboard ini, gue juga dapat yang namanya Miles 3-pin back cover. Jadi dia tuh dijual terpisah gitu, atau kalau kalian mau beli satu paket juga bisa. Harganya jadi 2,6 jutaan. Atau kalau kalian mau beli case-nya aja, harganya itu sekitar 400 ribuan. Tetap lebih terjangkau daripada beli Apple Magic Keyboard doang. Oke, di sini gue menemukan sesuatu yang positif dari Miles 3-pin back cover ini. Jadi kalau gue pakai iPad kan nggak selalu dalam mode floating
floatingnya. Gue juga sering lepas pasang iPad gue dari floating keyboardnya ini. Kelebihannya adalah ini bisa dilepas pasang tanpa harus gue lepas dulu case-nya. Jadi simple banget. Sebenarnya nggak cuma buat miles floating keyboard aja, case-nya ini juga kompatibel buat Apple Magic Keyboard soalnya dia punya 3 pin yang ada di bagian bodi belakangnya. Atau bisa dipasangkan juga buat segala macam keyboard yang permukaannya itu ada magnetnya. Kualitasnya juga kerasa premium dan solid banget. Bodi belakangnya juga gue suka, teksturnya kayak kain gitu. Terus gue juga ngerasa case-nya ini tuh kerasa slim banget dan sewajarnya fungsi case buat ngelindungin iPad juga ini udah cukup terpenuhi. Cuma di bagian sisi kiri aja yang sedikit agak kepotong. Alasannya karena kalau pas dipakein floating keyboard, sisi kirinya itu biar nggak mentok sama engselnya. Buat kalian yang suka desain atau coret-coret di iPad dan pastinya nggak pengen iPad kalian kegores, miles 3 pin back cover ini bisa jadi pilihan yang cukup menarik buat kalian. Oke, jadi gimana pengalaman gue selama pakai keyboard ini? Selama semingguan, jujur gue puas pakai miles floating keyboard ini. Poin positif dari floating keyboard ini juga gue masih tetap bisa ngetik walaupun bukan lagi di meja kerja. Pins dan magnetnya juga udah cukup kuat, jadi dia bisa nopang iPad gue dengan cukup baik. Build quality-nya juga ini kerasa kokoh banget dan dia juga pakai bahan rubber gitu. Lihatnya juga kalau ini tuh produk yang emang premium banget. Tapi bobotnya aja yang emang sedikit agak berat. Kalau gua gabungin miles floating keyboard ini sama iPad gua, bobotnya itu berasa lebih berat dari notebook yang ada di pasaran saat ini. Tapi gua ngerti sih, pasti ada alasan kenapa bobotnya dibikin berat kayak gini. Tapi menurut gua ini tuh masih kerasa lebih ringan daripada gua bawa MacBook 16 inch gua cuman buat dipakai ngetik doang. Untuk size dari keyboard ini juga termasuk kecil dan ramping banget. Buat kalian yang baru pertama kali pasti butuh waktu atau adaptasi buat pakai keyboardnya. Tapi karena gua udah terbiasa juga pakai Apple Magic Keyboard selama setahun, jadi gua bisa adaptasi lebih cepat pakai miles floating keyboard ini. Di bagian atas kanan juga ada display buat ngecek baterai. Ada Bluetooth juga yang kalau nyala tandanya keyboard ini udah terkoneksi sama iPad-nya. Dan kalau kedip-kedip artinya keyboardnya ini lagi cari koneksi Bluetooth-nya. Kalau gue tekan caps lock-nya, dia juga bakal muncul di display-nya. Cara aktifin keyboardnya ini juga gampang banget ya. Tinggal tap 2 kali aja di bagian power-nya. Tapi kalau kalian udah terkoneksi, tinggal tekan sembarangan aja dan dia otomatis udah terkoneksi gitu sama iPad-nya. Trackpad-nya juga kerasa enak, size-nya pas, tapi butuh tenaga aja kalau mau tekan trackpadnya ini, soalnya dia tuh agak keras gitu. Tapi gue punya solusi dari masalah ini. Gue tinggal masuk ke setting general trackpad dan gue aktifin fitur tap to click. Jadi sekarang gue tuh nggak perlu tekan trackpadnya lagi. Sekarang lebih gampang, tinggal tap aja trackpadnya. Fitur gesture yang ada di Apple Magic Keyboard ini juga udah ada di miles floating keyboard ini. Gue suka banget karena fitur gesture ini tuh bikin pindah-pindah aplikasi jadi kerasa lebih mudah dan cepet banget. Tapi tetap ada kurangnya juga sih, karena koneksinya ini masih pakai Bluetooth. Gue ngerasa ada cukup delay saat gua geserin trackpadnya. Tapi gue juga punya solusinya nih. Solusinya adalah gua tinggal naikin 3 tingkat aja tracking speednya, dan sekarang trackpadnya itu jadi kerasa lebih enak buat dipakai. Buat kalian yang punya masalah kayak gua, nggak pengen bawa laptop besar cuman buat ngetik doang, pengen lebih produktif, atau pengen nyobain floating keyboard tapi dengan harga yang setengahnya dari Apple Magic Keyboard, menurut gua miles floating keyboard ini bisa jadi solusi atau pilihan yang cukup menarik lah buat kalian. Dia juga tersedia 2 warna, jadi kalian bisa pilih sesuai selera kalian. Dan juga dia support sama iPad generasi 2018 ke atas atau iPad Air 4 juga bisa. Dan support juga sama ukuran iPad yang 10 atau 12 inch. BTW iPad yang gue pakai ini adalah iPad Pro 2020 ya, dengan cuttingan kamera belakang yang ngotak. Alasan gue kenapa pilih miles floating keyboard ini adalah karena gue sempat ngecek ulasannya dan dia dapat rating yang cukup bagus. Jadi buat kalian yang tertarik sama floating keyboard ini, gue akan kasih linknya di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa komen sih yang paling penting. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak. Gue Tino Nugroho cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. 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 Cakep banget sih. Ini asli, gue puas banget pakai miles floating keyboard ini karena kerasa bener-bener mirip banget sama Apple Magic Keyboard.